Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 6 Januari 2025 dengan Sari Berita. ASN di Nagekeo diminta hindari tindakan korupsi dan juga jadikan Nagekeo daerah yang bebas dari korupsi. Lokapom Manggarai Barat pastikan peredaran obat dan juga makanan di Labuan Bajo aman. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, penjabat Bupati Nagekeo Herda Helmi Jaya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat khususnya aparatur sipil negara atau ASN untuk jadikan Kabupaten Nagekeo menjadi daerah yang bebas dari tindak korupsi. Informasi ini selengkapnya disampaikan Ferry So. Kabupaten Nagekeo ini bisa menjadi kabupaten terdepan yang menerapkan anti korupsi dalam setiap tindakan para aparaturnya. Aparatur sipil negara di Kabupaten Nagekeo diminta untuk menghindari tindakan korupsi. Pejabat Bupati Nagekeo Herda Helmi Jaya mengatakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan secara sengaja menghancurkan daerah dan juga dirinya sendiri serta keluarga. Korupsi merupakan musuh bersama yang mengancam pembangunan serta mencederai kepercayaan masyarakat. Penjabat Bupati mengharapkan agar aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Nagekeo harus mampu mewujudkan Kabupaten Nagekeo menjadi salah satu kabupaten di NTT bahkan Indonesia yang bebas dari korupsi dengan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasannya secara konsisten. Menurut penjabat Bupati, pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri melalui budaya kerja yang jujur dan berintegritas. Aparatur sipil negara sepatutnya memiliki sikap anti korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, nilai-nilai integritas mutlak dimiliki oleh para ASN. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang bebas dari tindakan korupsi akan berdampak pada capaian kepuasan masyarakat Nagekeo kepada pemerintah. Program pembangunan akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat demi kesejahteraan bersama. Kami berharap Kabupaten Nagekeo ini bisa menjadi kabupaten terdepan yang menerapkan anti korupsi dalam setiap tindakan para aparaturnya. Harus jadi contoh kabupaten terdepan di Pulau Flores, bahkan di NTT, atau bahkan di Indonesia harusnya gitu. Karena kalau ini kita lakukan, saya pikir banyak sekali kegiatan-kegiatan yang seharusnya akan lebih terlihat output maupun outcome-nya. Penjabat Bupati juga menghimbau aparatur sipil negara di Nagekeo agar menjadi agen perubahan dan garda terdepan pencegahan korupsi di lingkungan masyarakat. ASN harus menjadi penggerak utama dalam pembangunan untuk menuju kepada kesejahteraan masyarakat. RRI ND Ferry So melaporkan. Pendengar, hujan dengan intensitas tinggi hingga mengakibatkan tanah longsor kembali terjadi di wilayah Kabupaten ND Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, pada Sabtu 4 Januari 2025 sore. Longsor kali ini terjadi di ruas Jalan Trans Flores ND Bajawa, tepatnya di kilometer 6 dan akibatnya arus lalu lintas di ruas jalan tersebut sempat mengalami kemacetan panjang. Kepala Satuan Kerja Kasatkara PJN 4 NTT, Wilhelmus Sugujawa, membenarkan terjadinya longsor di ruas jalan tersebut. Pihaknya mengerahkan satu buah alat berat untuk membersihkan material longsor di lokasi tersebut. Dan pendengar, saat ini menurutnya arus lalu lintas di ruas jalan Trans Flores ND Bajawa sudah kembali normal. Sebelumnya, Sekretaris BPBD Kabupaten ND Julius Emmanuel Riwu menghimbau kepada masyarakat Kabupaten ND atau pengguna jalan Trans Flores yang masuk di wilayah tersebut agar selalu berhati-hati
Mengingat curah hujan masih tinggi, Julius Emmanuel Riwu dalam himbauannya menegaskan agar masyarakat selalu mengupdate informasi perakiraan dan juga peringatan dini dari BMKG setempat. Selain itu, ia menghimbau agar masyarakat menghindari serta mengurangi aktivitas di luar rumah seperti berkendaraan, melakukan perjalanan laut atau memancing apabila cuaca hujan dan juga angin kencang. Khusus untuk daerah dengan topografi curam, berbukit dan juga tebing, diharapkan tetap waspadakan potensi terjadinya longsor dan juga banjir bandang saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang lama. Ia juga mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Endi agar melakukan evakuasi mandiri apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi lebih dari 1 jam dan jarak pandang 30 meter sudah terlihat kabur. Anda masih bersama Florata Pagi ini, Pro 1 RRI Endi, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kita beralih ke berita lainnya. Lokapom Manggarai Barat pastikan peredaran obat dan juga makanan di Labuan Bajo aman. Informasi ini disampaikan Epi Wahab. Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Manggarai Barat memastikan keamanan peredaran obat dan makanan terutama di kota pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Hal ini mengingat semakin ramainya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo yang datang bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga mancanegara. Kepala Lokapom Manggarai Barat, Imanulkan, kepada media menyampaikan komitmen pihaknya terkait hal ini. Mewujudkan keamanan terkait untuk pengawasan obat dan makanan yang ada di Manggarai Barat ini, karena terus terang untuk Manggarai Barat ini di Labuan Bajo sebagai salah satu menjadi prioritas ya destinasi wisata premium ya, dan ini menjadi salah satu hal yang menjadi konsen kami karena efek dari terkait wisata ini adalah UMKM yang menggeliat, yang tumbuh berkembang. Kita punya tim khusus yang bisa membantu ya, makanya UMKM yang berkembang ini bisa teredukasi, bisa dibimbing, dibina sehingga mereka bisa menghasilkan produk olahan pangan yang berkualitas, yang bermutu, sesuai standar dan aman bagi masyarakat. Dia juga menyampaikan Lokapom Mabar juga akan berkomitmen terkait stunting di mana pihaknya telah memiliki beberapa program terkait produk fortifikasi yodium, minyak goreng dan tepung terigu untuk menjadi produk konsumsi baik bagi masyarakat, ibu hamil dan anak. Tentu dalam hal ini, Lokapom mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai Barat untuk bisa mengambil peran dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pendengar, selama tahun 2024, kecelakaan lalu lintas laka lantas di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Selama tahun 2023 hanya terjadi 69 kasus laka lantas, sementara di tahun 2024 jumlah kasus laka lantas meningkat menjadi 88 kasus yang menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Kapolres Sika AKBP Hardi Dinata mengatakan bila dibandingkan dengan tahun 2023 lalu, memang kasus kecelakaannya meningkat tetapi jumlah korban jiwa tahun 2024 menurun. Untuk korban luka berat tahun 2023 berjumlah 55 orang, sementara tahun 2024 ada peningkatan menjadi 63 orang akibat laka lantas. Sedangkan luka ringan sebutnya juga mengalami peningkatan dari 71 orang di tahun 2023 menjadi 88 orang di tahun 2024. Hardi menyebutkan selama tahun 2024 ada pengurangan drastis melaksanakan terkait penegakan hukum atau pelaksanaan ketertiban karena banyak kegiatan yang dilaksanakan Polres Sika seperti pengamanan kegiatan besar yakni pemilu presiden, pemilu legislatif dan juga pemilihan kepala daerah pilkada. Hal ini menyebabkan tahun 2023 pihaknya melakukan 7.305 penertiban. Sementara di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4.253 penegakan hukum, baik itu tilang ataupun teguran.
Dan pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan mini feature dengan judul Pergulatan Hidup Warga Pemecah Batu bersama reporter Su Imam. Dalam sehari, kalau mama biasanya 1 atau 2 karung, tapi kerjanya santai-santai saja. Tapi kalau bapak-bapak bisa juga 5 karung satu hari, bahkan lebih dari itu. Pekerjaan sebagai pemecah batu adalah pilihan untuk menambah pundi-pundi rupiah. Meski harus menguras tenaga, para pekerja pemecah batu di lokasi Pantai Bita, Kelurahan Motopaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dengan sabar tetap menekuninya karena bagi mereka itulah satu-satunya pekerjaan yang tak pernah mempermasalahkan usia dan tenaganya untuk bekerja, sehingga bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari. Rata-rata para pekerja pemecah batu usia mereka sudah lanjut, namun harus tetap banting tulang agar kebutuhan setiap harinya terpenuhi. Batu-batu yang dipecahkan ini biasa diambil sendiri di pinggir pantai, lalu dikumpulkan untuk dipecahkan menggunakan palu menjadi batu-batu kecil atau biasa disebut kerikil. Saya perkenalkan juga, nama saya Betusodo. Yang tinggal di wilayah RT 014 RW 28 Kelurahan Motopaga, Kecamatan Ende Timur, dan sudah lama tinggal di sini. Selama ini kami bersama-sama dengan masyarakat di tepi pantai bagian timur dari yang dulu disebut Bita Beach, tetapi kami dekat dengan satu wilayah pariwisata yang selama ini sering dan banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai wilayah, yaitu tempat Nangawitu, di sekitar Nangawitu. Jadi berdasarkan atau kaitan dengan itu, maka kami yang masyarakat di sekitar ini mempunyai kewajiban berhak untuk mengolah sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan hidup kami. Yang selama ini kami bersama dengan masyarakat di sekitar ini, mama-mama, bahkan bapak-bapak, yang kurang lebih sekitar 300 meter, para pengusaha titi batu. Nah, itu kami duduk di tepi pantai. Dan ada juga program pemerintah di tempat atau di wilayah ini, yaitu untuk bangun pariwisata. Nah, kami juga tidak berkeberatan sebagai masyarakat yang ada di tempat ini. Kalau memang demikian terjadi, tidak apa-apa, kami juga mitra kerja dan kami mau sama-sama dengan pemerintah. Nah, dengan itu pembangunan kami tidak halal, tetapi kami sebagai usaha untuk titi batu, kami minta supaya pemerintah juga perhatikan harga batu yang kami kerjakan sekarang ini per karung atau sak semen, yaitu 15.000 per sak. Dibanding dengan beberapa tempat di wilayah ini, yaitu di seberang Jalan Flores, ada yang 20, bahkan di tepi pinggir kali di sana juga 20. Tetapi mungkin lebih relevan kami di sekitar ini, harganya 15.000. Kami minta kalau lewat siaran atau apa, supaya masyarakat di semua wilayah Kabupaten Ende dimanapun berada, supaya bisa datang beli di tempat ini. Bagian timur dari Bita Beach, di belakang PTD atau di sekitar Nangawitu.
Batu-batu kerikil yang dikumpulkan di dalam karung setiap harinya belum tentu ada yang laku karena yang datang membeli tidak tentu, kadang ramai, kadang juga sepi. Tapi para pekerja pemecah batu tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, mengumpulkan hasil titian batu mereka agar bisa bertambah banyak. Dalam sehari, kalau mama biasanya 1 ke 2 karung, tapi kerjanya santai-santai saja. Tapi kalau bapak-bapak bisa juga 5 karung satu hari, bahkan lebih dari itu. Jenis batu yang dititi juga, itu yang kalau mama biasanya pilih jenis batu yang kecil saja, tapi mudah pecah. Batu-batu yang keras dibiarkan, tidak diambil. Hanya batu-batu yang mudah dipecah, lalu diambil, kemudian mungkin bapak yang biasa titi batu itu bisa lebih dari 5 sak dalam sehari. Kami tidak bisa menentukan karena kami taruh saja di depan jalan, di pinggir jalan. Kami tidak pastikan bahwa kapan orang itu datang belanja atau beli. Hanya kalau tiba-tiba datang, kami ini beberapa orang yang sekitar ini, baku bagi, sekian karung kita bagi sama-sama untuk sini. Kami ke depan mohon produksi batu yang ada di belakang PTD di RT 014 RW 28 Kelurahan Motupaga di bagian timur Bita Beach atau di sekitar Nangawitu ini, tolong perhatikan oleh pemerintah, bisa dibeli atau diekspor ke berbagai tempat di mana yang butuhkan hasil daripada usaha masyarakat di sekitar. Terima kasih. Mereka berharap batu-batu kerikil yang dijajakan per karung dengan jumlah yang cukup banyak bisa secepatnya laku agar kebutuhan ekonomi sehari-hari bisa terbantu. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.